Satu hal yang gak bisa aku lupa dari Kak Aji, dia itu sosok cowok yang romantis. Dan dia itu ternyata memperlakukan aku kayak aku itu adalah princess gitu. Dia itu sempurna banget sih. Gak tahu kenapa ya, dulu tuh pas zaman aku SMA, aku ngerasa masa-masa SMA itu emang gak bisa dikalahkan ya. Artinya semua momen yang ada di masa sekolah itu tidak bisa dilupakan dengan apapun yang terjadi. Setiap sudut di sekolah itu tuh punya cerita. Apapun yang ada di sekolah itu punya suatu kenangan yang indah menurut aku. Waktu aku udah pacaran dengan Kak Aji, ini kita persingkat aja ceritanya. Anggap aja aku udah pacaran nih sama Kak Aji. Awal mula aku pacaran sama Kak Aji emang agak canggung tahu. Canggung banget. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak dia itu tuh belum kayak sepenuhnya belum sepenuhnya menjadi pacar aku gitu. Dan dia juga gak ngerti gimana nge-treat aku. Ngerti gak sih? Kayak dia masih canggung, aku juga canggung, tapi kita tuh sama-sama sayang gitu loh. Aku ngerasain itu sih. Jadi waktu itu kan aku emang ditembaknya itu di restoran ya. Waktu itu kan aku diajak makan. Ini ceritanya waktu itu emang si Kak Aji itu udah deket sama ibu aku, udah deket sama orang tua aku. Aku sebenarnya itu adalah anak yang pas zaman SMA itu orang tua aku tuh udah bener-bener kayak wanti-wanti aku banget untuk nggak boleh main-main keluar lewat dari jam 9 malam. Apapun itu alasannya, karena takut dengan pergaulan anak-anak zaman waktu itu. Takut kayak ikut-ikutan motor-motoran gitu sama teman-teman, padahal anak ini princess gitu kan. Tapi kalau di rumah aku tuh cowok gitu, aku bener-bener kayak menampakkan diri sebagai cowok pada umumnya. Nah itu tuh orang tua aku itu pas zaman aku SMA itu, aku selalu dikasih aturan di rumah itu, pokoknya jam 9 malam harus udah ada di rumah gitu. Kalaupun nginep di rumah teman harus kasih tahu rumah temennya di mana, dan temennya itu harus kasih izin dulu sama orang tua aku kayak gitu. Dan orang tua aku tuh nggak pernah ngelarang aku untuk kayak nginep di rumah ini nggak boleh, nggak gitu. Jadi orang tua aku tuh simple sih sebenarnya, yang penting izin aja gitu. Nah terus waktu itu Kak Haji itu ngajak aku lah makan di suatu tempat, tapi malam-malam. Waktu itu kan emang kan posisinya aku kan udah nggak boleh keluar nih, tapi yang ngajak adalah Kak Aji. Ibu aku tuh luluh gitu. Ibu aku luluh, bapak aku juga kayak udahlah silakan, yang penting ada temennya, ntar pulang jangan lewat dari jam 12 kayak gitu. Nah terus ini pacar aku tuh dia belum resmi jadi pacar aku. Jadi tuh kayak dia izin tuh kan, ibu nanti ade mau saya ajak makan gitu, mau saya ajak main gitu, keluar sebentar, nanti bareng kok sama yang lain, teman-teman yang lain. Padahal enggak, padahal kita berdua doang. Karena kita tuh takut dicurigain kalau kita tuh pacaran gitu kan. Akhirnya udah tuh kan diizinin sama ibu, pokoknya jangan pulang lewat dari jam 12 ya kayak gitu. Terus kata si Kak Aji bilang kayak gini, ya udah kalau misalkan nanti lewat dari jam 12 berarti Ade tidur di rumah Aji bu, kayak gitu. Oh ya udah, lebih baik kayak gitu daripada pulangnya tengah malam nanti kenapa di jalan. Udah tuh kan, akhirnya udah dapat persetujuan, akhirnya aku pergilah keluar sama dia. Makanlah tuh kan di suatu tempat, di restoran yang benar-benar kayak aku juga nggak nyangka dia bakalan seperti itu gitu. Dia bikin aku surprise gitu kan, surprise. Dan waktu itu tuh dia cuman bilang, kamu belum pernah makan ini kan, kamu belum pernah kesini kan, kayak gitu. Aku bilang aku belum pernah makan di tempat ini, bahkan untuk jajan pun juga aku milih-milih. Ibaratnya aku gak bisa untuk beli jajanan sembarangan gitu karena uangku gak ada, dan dia kan punya uang gitu, dia punya segalanya ibaratnya. Dan dia ngajak aku makan di situ, dan dia mengutarakan perasaannya dia. Waktu itu kan aku ingat banget, waktu itu kan aku emang pernah sama Fajar kan, pernah kayak kalau misalkan nanti dia pacaran sama gue gimana, lu harus cium gue ya kayak gitu. Pokoknya aku tuh berusaha untuk kayak ayo dong tembak aku, ayo dong tembak
aku gitu. Aku udah feeling sebenarnya dia itu udah menunjukkan rasa sukanya gitu, cuman dia agak canggung dan malu gitu. Tapi ya udah, aku diem aja gitu kan, aku diem. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, "Dek, kamu tahu nggak, beberapa bulan ini kakak selalu merhatiin kamu, tahu?" Maksudnya gimana, Kak? Kamu nggak ngerasa emangnya? Enggak, aku kayaknya ngerasanya Kak Haji ya baik aja sih, sama siapapun juga baik kan. Tapi kamu nggak ngerasa kalau misalkan sama kamu itu beda tau baiknya? Emang iya ya, Kak? Berarti kamu nggak merhatiin. Aku nggak begitu merhatiin sih. Sebenarnya dalam hati aku tuh udah bergejolak kayak pengen teriak, aku mau jadi pacar kamu, kayak gitu, pengennya kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, sebenarnya kakak tuh suka banget sama kamu, personal kamu itu baik, kamu tuh pekerja keras, kamu sosok orang yang bisa diandalkan, terus juga kamu baik sama siapapun, terus kamu punya apa sih namanya tuh, punya spirit gitu, punya semangat yang luar biasa. Dan salah satu alasan kakak bisa semangat juga untuk sekolah tuh adalah kamu tuh happy orangnya, kakak seneng bisa dekat sama kamu, dan kakak pengen hubungan kita itu nggak sebatas teman doang. Kakak pengen kamu jadi pacar kakak, mau nggak? Aku langsung ngeblank dong waktu itu. Kakak sadar nggak sih ngomong kayak gini, Kak? Sadar? Hah? Pacaran itu kakak nggak ngerti emangnya pacaran sama, kan pacaran itu antara perempuan dan laki-laki, Kak. Emang kalau cowok sama cowok nggak boleh pacaran deh. Tapi kan itu nggak lumrah. Tapi kakak nyaman sama kamu, gimana dong? Kakak berharapnya sih kamu mau jadi pacarnya kakak, tapi kita pacarannya diam-diam aja. Kamu pasti takut malu ya? Enggak sih, kalau aku dalam hati ya bilang gini, aku gak malu kalau misalkan aku mengakui kalau misalkan dia itu pacar aku gak malu. Aku beruntung banget dong bisa pacaran sama dia gitu kan. Terus dia bilang, gak apa-apa kalau misalkan kamu malu mengakui pacaran sama kakak, gak apa-apa. Terus aku bilang, enggak kok, aku gak malu, justru aku beruntung banget tuh bisa punya pacar sama kakak. Apa yang ada di otak aku ucapan waktu itu, kayak dia langsung kayak, berarti kamu mau jadi pacar kakak? Mau? Bener nih kita pacaran nih. Kita sama-sama salting waktu itu berdua. Sorry ya, suara aku jadi kayak gini karena emang aku lagi batuk ya. Aku berdua tuh salting, bener-bener salah tingkah banget berdua. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan pada saat itu. Terus gak lama kemudian dia megang tangan aku kan. Terus aku malu-malu. Terus pengen cepet-cepet pulang, pengen pelukan sama dia gitu kan. Kata dia, kakak kalau sama pacar kakak yang sebelumnya pegang tangan, pelukan kayak gitu. Terus ngapain aja kakak sama dia? Terus kata dia, paling jauh sih sampai ciuman doang. Tapi kakak nggak pernah berhubungan badan kan? Oh enggak lah, kakak juga tahu lah, kakak juga ngerti apa yang nggak boleh dilakukan gitu. Tapi kakak masih jalan sama pacar kakak sekarang? Masih. Kalau pacar kakak tahu kakak pacaran sama aku gimana? Ya jangan sampai tahu lah deh. Ya pokoknya ini rahasia kita berdua aja, oke? Kakak juga nggak bakalan ganggu privasi kamu. Pokoknya kalau kamu lagi sama teman-teman kamu, kakak juga jaga sikap. Dan kamu juga nanti ketika berada di lingkungan kakak, kamu juga harus jaga sikap, oke? Nggak apa-apa gitu. Ya walaupun kadang-kadang aku tuh suka kadang juga keceplosan gitu. Udah tuh kan, singkat cerita tuh dari situ tuh aku sama dia kan udah resmi pacaran nih ceritanya. Udah tuh kan mau pulang nih ceritanya. Udah kenyang belum? Aku udah kenyang. Gak mau nambah lagi makanan. Enggak, mau pulang aja. Kita beli jagung bakar yuk. Hah? Udah kenyang kak. Kok panggil kakak sih? Panggil sayang lah. Ya udah sayang.
Udah kenyang sayang. Aku salting, dia juga salting. Kamu beneran gak mau makan lagi yang? Dia ngomong kayak gitu ke aku. Enggak, udahlah langsung pulang aja gitu kan. Kenapa sih buru-buru banget pengen pulang? Emang apa sih? Apa mau ngapain sih kata gitu. Aku mau nginep di tempat kakak boleh gak? Kamu mau nginep? Ya kan tadi kata ibu kalau misalkan udah jam 11 lewat udah nginep aja. Tapi besok kan sekolah deh. Ya gak apa-apa, subuh-subuh antarin aku pulang. Ya udah deh kalau gitu. Udah tuh kan ceritanya kita lalu pulang. Aku nggak expect banget dia itu pas mau naik motor nih ya. Pas mau naik motor kan motornya tinggi ya, motornya tinggi. Aku dipegangin tangannya sama dia untuk naik ke atas motor. Tukang parkirnya ngeliatin. Oh, aku malu banget. Tukang parkir ngeliatin aku sama Kak Aji kayak gimana sih ngeliatin. Dia canggung ngeliatin kita berdua padahal kita kan pacaran ya. Sebenarnya aku juga malu tahu dia ngapain kayak gitu sih gitu kan. Tapi itu bentuk physical touch-nya dia gitu. Nah terus di perjalanan aku disuruh melukin dia. Biasanya kan aku kalau boncengan sama dia tuh jarang meluk dia kan, karena takut juga, karena takut kayak canggung atau malu gitu kan. Sekarang nggak ada malu-malunya. Aku karena udah resmi jadi pacarnya dia, aku bebas dong untuk ngelakuin itu. Aku pelukin dia, aku nyender di badannya dia. Pokoknya enak banget. Sumpah itu enak banget. Dan selama perjalanan itu tuh dia cerita yang lucu-lucu, cerita-cerita yang random gitu-gitu lah. Pokoknya kayak happy banget gitu. Terus pas sampai di rumahnya dia kan di situ ada bapaknya. Dulu kan aku emang agak sedikit nggak diterima baik lah gitu dengan bapaknya. Karena bapaknya tuh agak sedikit, aku nggak tahu sih ya, bapaknya kan emang pebisnis ya, tapi jarang di rumah. Tapi kalau malam tuh suka ada di rumah. Waktu itu dia lagi ngerokok di depan rumah. Aku sama Kak Haji baru pulang. Terus ayahnya tuh cuma bilang kayak gini, malam banget pulangnya Ji, dari mana? Habis makan pak gitu kan. Itu mama kamu udah nyariin gitu. Oh ya udah, ntar aku masuk ke dalam gitu. Udah pada makan kalian? Udah tadi makan. Ya udah tuh masuk, udah malam gitu. Besok sekolah. Nah terus aku salim dong sama si omnya kan. Assalamualaikum om, kayak gitu. Salim tuh sama si omnya, salam. Terus dia ngeliatin aku tuh kayak gimana sih, antara suka dan gak suka gitulah. Terus tapi lama banget ngeliatin aku. Mungkin karena aku agak centil kali ya, sedangkan anaknya dia maco gitu. Dia mungkin mikirnya kayak jangan-jangan anak gua diginiin lagi sama dia gitu. Terus aku langsung masuk ke dalam kan. Terus tiba-tiba nih, aku kan udah disuruh masuk dulu kan. Udah kamu masuk dulu aja ke kamar kakak, nggak apa-apa gitu kan. Di situ ada abangnya lagi nonton TV. Terus ada ibunya lagi di belakang lagi beres-beres gitu kan. Terus aku langsung disuruh masuk ke kamar. Tiba-tiba nih ayahnya dia tuh manggil, Ji sini dulu sebentar gitu kan. Kenapa pak? Sini dulu bapak mau ngomong katanya gitu. Ya udah tuh kan, akhirnya dia keluar tuh. Aku nggak tahu sih ngomongin apa gitu kan. Terus karena kan suasana sepi tuh, rumah tuh sepi suasananya. Terus gak lama kemudian tuh kayak dengar sedikit gitulah. Kan dari kamar itu tuh masih bisa kedengeran kali keluar gitu. Terus kayak aku ngedengar kayak ngomong kayak gini, itu siapa? Oh itu teman Aji pak. Kok mama baru lihat? Nggak kayak biasanya. Teman-teman kamu biasanya yang mana? Oh mereka mah nggak ikut. Kok teman kamu kayak bencong gitu sih deh, Ji gitu kan. Apa sih pak? Enggak, teman sekolah Aji itu. Enggak, dia emang kayak begitu pak. Cuman dia cowok biasa. Cowok biasa apanya, orang jalannya kayak begitu. Kamu beneran teman sama dia? Iya pak. Terus udah tuh kan, akhirnya balik tuh, dia masuk tuh ke dalam tuh. Nggak tahu sih setelah itu dia ngomongin apa. Pokoknya Kak Haji tuh ngeyakinin banget papanya untuk aku itu diterima baik gitu di rumahnya dia gitu. Tapi kalau ibunya tuh baik, ibunya Kak Haji tuh baik sama aku, sampai aku kan dipekerjakan di tempatnya dia gitu. Abangnya juga sebenarnya baik sama aku, cuman agak cuek gitu, dingin banget abangnya tuh. Nah terus
Dari situ tuh aku kayak ngerasa kayak aduh gimana ya, canggung gitu loh. Mau keluar mau kencing aja aku canggung karena bapaknya tuh kayak gitu. Nah terus apalagi dia tuh kayak menunjukkan rasa ketidaksukaannya tuh dengan cara kayak gitu. Terus udah tuh kan aku berusaha untuk kayak aduh semalam ini aja, besok aku nggak mau lagi yang nginep di sini, takut kayak gitu kan. Terus udah tuh kan pas malam nih kita mau tidur, udah jam 12-an gitu, semuanya udah pada tidur, udah masuk ke kamar masing-masing. Nah Kak Aji kan masuk ke kamar, dia ngunci pintu, terus tidurlah di samping aku. Aku canggung banget dong. Dia tiba-tiba meluk aku. Dia meluk, terus dia bisikin kayak gini sama aku, gak apa-apa ya, kamu gak usah khawatir. Mungkin sekarang papa gak bisa terima kamu dengan baik, tapi kakak yakin nanti dia bakalan terima kamu kok. Kamu pasti udah dengar kan tadi apa aja yang dibilang sama papa. Gak usah diambil hati ya. Aku diem, aku cuma ngangguk-ngangguk doang. Terus tiba-tiba aku dicium sama dia, pipi aku dicium, aku dipeluk sama dia. Kayak aku bener-bener kayak dikasih kekuatan sama dia. Itu adalah malam dimana aku ngerasa kayak bener-bener dikasih kekuatan banget sama dia. Aku emang berbeda gitu dari dulu. Aku keluar dari pondok juga aku kayak gitu karena aku berbeda tuh. Nah dari situ tuh aku mulai paham gitu, gak semua orang tuh bisa suka sama aku kayak gitu. Walaupun aku udah baik, aku udah menunjukkan sikap yang gak neko-neko kayak gitu ya, tetap aja ada orang yang gak suka sama aku gitu. Nah lalu setelah itu malam-malam tuh aku sama Kak Haji pelukan, ciuman. Terus lama-lama ciumannya tuh pindah ke bibir. Awalnya aku agak canggung, aku tutup mata gitu kan, ciuman gitu kan, aduh enak banget lagi. Tapi dia nggak sampai yang ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu, cuma ciuman sama pelukan doang. Dan itu sampai pagi gitu, aku benar-benar kayak nyaman banget dibuat sama dia. Nah terus pas udah mau subuh tuh ya, kan si kakaknya Kak Haji itu kan kerja ya, jadi manasin motor. Nah aku tuh mau pulang, Kak Haji tuh masih tidur. Nah si ibu bilang kayak gini, loh dek mau pulang? Iya bu. Kirain ibu kamu nginep di sini bawa seragam dek. Enggak bu, semalam langsung ke sini soalnya nggak inget kalau besok nggak bawa seragam. Ya gimana sih kamu dek? Ini pulang siapa yang nganterin? Aji mana Aji? Kak Haji masih tidur bu. Bangunin, nggak apa-apa, bangunin aja, suruh anterin, kan dia yang bawa kamu ke sini, dia harus tanggung jawab loh. Nggak usah bu, nggak apa-apa, aku pulang sendiri aja jalan kaki. Rumah kamu itu jauh loh dek, kamu jalan kaki nyampe rumah tuh udah siang, nanti belum lagi kamu berangkat lagi sekolah. Ayo buruan, nggak apa-apa, bangunin Ajinya. Udah tuh kan, kata kakaknya bilang kayak gini, udah sama aku aja ininya sekalian berangkat kerja, tapi arahnya beda bang. Gak apa-apa, rumah kamu yang di dekat lapangan itu kan? Iya bang. Yaudah, buruan segala, cepet-cepet gitu kan. Nah, udah tuh kan, akhirnya si ibu bilang yaudah bareng sama abang aja gitu. Aku sama abangnya Kak Haji. Udah tuh kan dianterin sama abangnya Kak Haji. Sama-sama ganteng, sama-sama baik, sama-sama pokoknya wangi banget. Apalagi dia baru mau berangkat kerja, dia kan kerjanya di bank kalau gak salah. Aduh rapi banget lagi, cakep banget lagi. Aku dianterin tuh sampai warungnya Fajar doang, karena kasihan gitu kalau misalkan masuk lagi ke dalam jalan setapak pakai, apalagi jalannya licin rumah aku kan, takut jatuh gitu kan, motornya licin. Nah, terus udah sampai di situ tuh aku dianterin. Makasih banyak ya bang. Ya sama-sama. Abang mau berangkat kerja kan? Iya. Mau mampir dulu bang? Enggak, nanti aja kapan-kapan. Udah tuh kan, pergilah si abang itu. Akhirnya aku pulang. Terus si Fajar tiba-tiba ngagetin itu di warung. Woi, dari mana lo? Apaan sih lo Jar? Habis dari mana? Siapa tadi yang nganterin lo? Itu kakaknya Kak Haji. Lo habis nginep ya di rumah Haji ya? Iya dong. Jangan-jangan sekarang gue udah bisa nerima tantangan lo Jar. Maksud lo gak inget dulu lu pernah nantangin gua kalau gua pacaran sama Kak Haji, lu harus cium gua. Di najis.
Dan sekarang gue udah pacaran sama Kak Haji. Seketika Fajar diem. Gak mungkin dek. Bener, seorang Haji pacaran sama lo? Iya. Kalau gak percaya, tanya aja sama dia. Gak mungkin. Gua gak percaya sih. Ya udah kalau gak percaya, tapi tantangan lu udah gue terima ya. Lu bebas percaya atau enggak. Kalau lu gak percaya, lu tanya sendiri sama Haji. Sekarang tantangan lu mana? Lu udah kalah kan? Sini cium gua. Dih, najis banget. Gak mau lah. Dih, lu udah kalah sama tantangan. Ya nggak harus sekarang juga kali deh. Gue harus mikir-mikir dulu lah. Ya udah. Ntar kalau misalkan lu udah selesai mikir-mikirnya, boleh lah ya. Lu pengen itu emangnya ciuman gue, cium sama gue? Ya kan itu tantangan dari lu sendiri kan yang nantangin gue. Ya udah deh, sini ikut gue. Beneran dong si Fajar narik tangan gue. Sebenarnya tuh waktu itu aku bercanda doang, tahu, sumpah demi Allah. Aku bercanda doang, tapi dia beneran ngelakuin, tahu, kayak yaudah sini nih ikut sama gue. Dia narik tangan aku. Kan di dekat warungnya itu tuh kan ada kamarnya dia juga kan. Dia langsung masukin aku ke kamar. Dia bilang kayak gini, ini kan lo ya yang lo mau gitu. Dia nyiumin bibirku. Terus udah, belum lah, kan itu lo, gua kan belum nyiumin lo. Ya udah bebas dah, kata gitu. Terus dia diem kan. Aku ciumin tuh dari leher sampai ke bibirnya dia. Udah deh Jar, yang penting gue udah gak penasaran lagi. Dih, gitu doang. Iyalah, kan gue kemarin bilangnya cium doang. Enak juga sih. Udah aku pulang. Sumpah itu tuh cuma bercandaan doang ya. Itu buat bercandaan doang. Tapi itu keterusan, tahu. Si Fajar kadang suka ngode-ngode kayak gitu. Gak tahu, mungkin dia nggak berani sama yang lain, tapi sama aku dia berani kayak gitu. Tapi ya gitulah, karena dia sendiri yang bikin tantangan, ya dia sendiri dong yang harus ngelakuin itu gitu. Nah terus udah tuh kan mau berangkat sekolah nih ceritanya. Udah mau berangkat sekolah, si Fajar udah berangkat itu. Aku jalan kaki. Tiba-tiba ini Kak Haji jemput aku ternyata di depan rumahnya Fajar, di depan warungnya Fajar. Aku pikir kayak, terus siapa ya yang berdiri di situ? Hah? Beneran Kak Haji? Terus aku langsung lari dong. Kakak jemput aku. Iya. Ayo sini. Beneran ini perdana aku dijemput sama Kak Haji. Iyalah, kan kamu udah jadi pacar aku sekarang. Ayo naik ke sekarang. Terus pacar kakak gimana? Ntar kalau misalkan dia lihat gimana? Udah tenang aja, gampang. Oh ya udah deh. Akhirnya aku naik tuh kan. Terus pas aku naik ke motornya dia, aku senang banget karena hari itu adalah hari bahagia aku. Aku sama dia tuh bener-bener kayak menikmati banget. Sampai di sekolahan aku happy, mood aku jadi bagus gitu lah.